Hujan turun tipis ketika Raka menginjakkan kaki di halaman rumah kayu peninggalan ayahnya. Bangunan itu berdiri sepi di ujung kampung, dikelilingi pohon bambu yang berderit tertiup angin. Sejak pemakaman 2 hari lalu, tak ada satupun warga berani mendekat saat malam tiba. Raka datang bukan hanya untuk berduka. IA Bank, usaha percetakannya di kota runtuh karena utang. Telepon dari penagih pinjaman tak berhenti berdering. Rumah kayu ini adalah satu-satunya warisan yang tersisa. Pintu berdecit ketika ia mendorongnya. Bau lembab bercampur tanah basah menyambut dari dalam. Ruang tamu tampak berantakan, seolah tak pernah disentuh sejak lama. Di sudut ruangan berdiri lemari tua dengan ukiran pudar. "Maafkan aku." "Ya," gumam Raka pelan. Ia mulai membersihkan ruangan hingga senja berubah gelap. Saat menyapu dekat tangga menuju loteng, sapunya menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah kotak kayu kecil terselip di bawah anak tangga. Rasa penasaran mengalahkan lelah. Raka membawa kotak itu ke meja. Kuncinya sudah berkarat, namun mudah dipatahkan. Ketika tutupnya terangkat, napasnya tercekat. Di dalamnya terlipat kain putih kusam, terikat rapi seperti potongan tali panjang. Aroma tanah kuburan menyeruak kuat. "Ini apa?" bisiknya. Ia pernah mendengar cerita tentang praktik terlarang di desa ini. Pesugihan menggunakan tali yang pernah membungkus jenazah. Konon, siapapun yang menyimpannya akan diberi kelimpahan harta, tetapi harus membayar harga yang tak terbayangkan. Raka menelan ludah. Ia menutup kembali kotak itu. Logikanya menolak percaya tahayul. Namun, bayangan tumpukan tagihan membuat pikirannya goyah. Malam turun cepat. Listrik rumah sering padam, sehingga ia hanya mengandalkan lampu minyak. Saat duduk sendirian, suara langkah pelan terdengar dari loteng. Gesekan seperti kain diseret. Rockman, "Siapa di atas?" Tak ada jawaban. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya tikus. Akan tetapi, suara itu terdengar lagi. Lebih. Dengan senter di tangan, ia menaiki tangga perlahan. Loteng gelap dan berdebu. Tak ada siapapun di sana. Hanya atap dan balok kayu tua. Ketika ia hendak turun, cahaya senter menangkap sesuatu yang membuat jantungnya bergetar. Jejak tanah basah memanjang dari sudut loteng menuju tangga. Raka, jejak itu seperti bekas kaki terbungkus kain. Ia turun, tergesa. Di ruang tamu, kotak kayu yang tadi tertutup kini terbuka. Kain putih tergeletak di lantai. "Aku yakin sudah menutupnya," katanya pada diri sendiri. Tiba-tiba telepon genggamnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Utangmu lunas, Rocket Hertigan." Ia membuka aplikasi bank. Saldo rekeningnya bertambah drastis. Jumlahnya cukup untuk membayar seluruh pinjaman. Tangannya gemetar. Tidak mungkin. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. 3 kali, pelan namun jelas. Raka mendekat dengan langkah hati-hati. Saat pintu dibuka, tak ada siapapun di luar. Hanya halaman gelap dan bambu bergoyang. Namun di ambang pintu, tergeletak sebungkus plastik hitam. Ia mengambilnya. Di dalamnya terdapat uang tunai dalam jumlah besar. Hujan berhenti. Angin mendadak sunyi. Raka menutup pintu cepat. Napasnya memburu. Pikiran rasionalnya runtuh oleh kenyataan di depan mata. Ia menatap kain putih di lantai. Hatinya berperang antara takut dan tamak. "Ayah, apa ini yang kau lakukan?" Lirihnya. Suara berat tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Terima dan jangan menolak." Raka berbalik cepat. Tak ada siapapun. Lampu minyak bergoyang, nyalanya memanjang seolah tertiup napas tak terlihat. Bayangan Raka di dinding tampak aneh. Kepalanya normal, tetapi tubuh bayangan itu seperti terbungkus kain panjang. Ia memejamkan mata sesaat. Ketika membukanya, bayangan itu kembali wajar. Raka terduduk lemas. Malam semakin larut. Ia tak berani tidur di kamar, memilih duduk bersandar di kursi. Kain putih itu kini terlipat rapi di meja, seolah menunggu disentuh. Pikirannya terus mengulang satu pertanyaan. Jika ini benar pesugihan, apa yang harus dibayar? Tepat tengah malam, suara azan samar terdengar dari kejauhan. Bersamaan dengan itu, hawa ruangan berubah dingin. Bau tanah semakin pekat. Kain putih bergerak pelan. Raka menahan napas. Tali itu melingkar sendiri, membentuk simpul di ujungnya. Lalu suara yang sama kembali terdengar. Lebih jelas. 1 permintaan, 1 balasan. Raka berdiri gemetar. Balasan apa? Balasan
Hening. Detik berikutnya, cermin tua di ruang tamu retak membelah permukaannya. Di balik pantulan retakan itu, Raka melihat sosok berdiri tepat di belakangnya. Tubuh terbungkus kain kotor, wajah pucat dengan mata kosong. Ia menoleh cepat, tak ada apa-apa. Saat kembali menatap cermin, sosok itu sudah hilang. Namun di leher bayangannya sendiri, terlihat lilitan kain putih. Raka meraba lehernya, kosong. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sadar satu hal, uang itu bukan hadiah, dan malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Pagi datang tanpa cahaya hangat, langit tampak kelabu meski hujan telah reda. Raka terbangun di kursi dengan tubuh pegal dan kepala berat. Ia tak ingat kapan tertidur. Kain putih masih tergeletak di meja, rapi, seolah tak pernah bergerak. Ia berdiri perlahan, lehernya terasa kaku. Saat bercermin, tak ada bekas lilitan, seperti yang sempat ia lihat tengah malam tadi. Semua tampak normal, cuma mimpi. Gumamnya mencoba tenang. Namun ketika membuka ponsel, notifikasi bank kembali muncul. Transfer masuk dengan nominal lebih besar dari semalam. Pengirimnya kosong, tanpa identitas. Jantungnya berdegup keras. Raka keluar rumah untuk mencari udara segar. Beberapa warga yang melintas memandangnya dengan tatapan aneh. Seorang tetangga tua, Pak Darto, menghentikan langkah. "Kau bermalam di situ?" tanya lelaki itu pelan. "Iya, Pak." "Kenapa?" Pak Darto menelan ludah. "Semalam terdengar suara tangis dari rumahmu, seperti orang ditahan napasnya." Raka terdiam. "Itu mungkin suara bambu, Pak," jawabnya cepat. Lelaki tua itu tak membantah, namun sorot matanya penuh cemas. "Kalau menemukan sesuatu milik almarhum ayahmu, sebaiknya jangan disentuh." Ucapan itu membuat tengkuk Raka merinding. Siang harinya, ia pergi ke kota untuk melunasi seluruh pinjaman. Semua berjalan lancar, bahkan sisa uangnya masih sangat banyak. Salah satu rekan lama menemuinya di kafe. "Kau dapat investor baru?" tanya Arif heran. Raka menggeleng pelan. "Rezeki tak terduga." Arif tertawa kecil. "Kalau begitu, ajak aku kerja sama lagi. Kita bangun usaha lebih besar." Raka sempat ragu, namun ambisi perlahan menyingkirkan rasa takut. Kesepakatan terjadi cepat. Modal tersedia tanpa batas. Dalam waktu singkat, rencana bisnis kembali berdiri. Malamnya, Raka pulang dengan perasaan campur aduk. Ia sadar semuanya terlalu mudah. Begitu memasuki rumah, hawa dingin langsung menyergap. Lampu minyak padam sendiri. Ruangan gelap total. "Jangan mulai lagi," bisiknya kesal. Dari arah dapur terdengar bunyi air menetes. Pelan, teratur, Raka menyalakan senter dan melangkah hati-hati. Tak ada keran terbuka, lanci kering. Namun suara itu tetap ada. Tetesan tersebut berubah menjadi bunyi seperti kain basah diperas. Ia kembali ke ruang tamu. Kain putih kini tergantung di langit-langit. Ujungnya menjuntai tepat di atas kursi tempat ia tidur semalam. Raka mundur setapak. "Apa maumu?" Suaranya gemetar, sunyi. Tiba-tiba ponselnya berdering. Arif menelepon. "Ra, kau di mana?" Suara di seberang terdengar panik. "Di Rama, Ada Up." Terdengar napas berat. "Gudang lama kita terbakar. Api besar sekali. Aku hampir tak sempat keluar." "Rakat, bagaimana bisa?" Api muncul dari dalam tanpa sebab. Seolah ada yang menyiram bensin. Panggilan terputus mendadak. Raka berdiri kaku. Api. Kerugian. Nyaris kehilangan nyawa. Ia menatap kain yang masih tergantung. Ujungnya kini bergerak perlahan, seperti menunjuk ke arahnya. Satu permintaan. Satu balasan. Suara berat kembali terdengar. Lebih dekat dari sebelumnya. Raka menggeleng keras. "Aku tak meminta apa-apa." Bayangan di dinding berubah lagi. Kali ini bukan hanya tubuh terbungkus kain. Ada dua sosok berdiri di belakangnya. Ia berbalik cepat, kosong. Ketika menoleh ke depan, kain itu sudah berada di lantai, tepat di kakinya. Raka merasa dadanya sesak. Ia sadar kejadian di gudang bukan kebetulan. Seseorang hampir menjadi korban. "Palasa," bisiknya lemah. Ponselnya bergetar lagi. Pesan singkat dari Arif, "Masuk." "Aku kembali ke dalam untuk ambil berkas penting." "Dokon said." Raka menatap layar dengan napas tertahan. Beberapa detik kemudian, pesan lain masuk dari nomor tak dikenal. Api menyukai yang serakah. Seketika listrik rumah menyala sendiri. Lampu berkedip cepat. Di sudut ruangan muncul bayangan tinggi dengan kepala miring tak wajar.
Raka berteriak, "Berhenti!" Bayangan itu tak bergerak, tetapi suara lirih terdengar jelas. Kekayaan tumbuh dari kehilangan. Tangannya gemetar hebat. Ia mengambil kain putih itu dan berniat membuangnya keluar rumah. Begitu menyentuhnya, telapak tangannya terasa panas seperti menyentuh bara. Raka menjatuhkannya. Ponsel kembali berdering. Nomor Arif. Ia menjawab dengan suara pecah. "Halo?" Tak ada jawaban. Hanya suara api berkobar dan seseorang terbatuk lemah. Lalu terdengar kalimat terakhir sangat pelan. "Rah, tolong!" Sambungan terputus. Detik berikutnya, notifikasi berita lokal muncul di layar. Kebakaran gudang menelan 1 korban jiwa. Tubuh Raka lemas. Ponsel jatuh dari genggaman. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia terduduk menatap kain putih yang kini terlipat kembali seperti semula. Suara berat itu terdengar lagi. Kali ini seperti berbisik di telinganya. Balasan pertama telah lunas. Raka menutup telinga, namun bisikan tersebut terasa berasal dari dalam kepalanya sendiri. Di cermin, pantulannya tersenyum tipis, padahal bibirnya tidak bergerak. Pemakaman Arif berlangsung cepat dan sunyi. Warga berdiri dengan wajah muram, membicarakan kebakaran yang dianggap musibah biasa. Hanya Raka yang tahu ada sesuatu yang tak wajar di balik kejadian itu. Tanah merah menutup liang lahat perlahan. Setiap sekop yang dijatuhkan terasa seperti menghantam dadanya sendiri. "Semua ini salahku," bisik seorang pria tua mendekat saat orang-orang mulai bubar. Tubuhnya kurus, sorot matanya tajam. "Raka tak pernah melihatnya sebelumnya. Kau membawa sesuatu dari rumah ayahmu," ucap pria itu tanpa basa-basi. "Raka, apa maksudnya?" "Tali yang tak seharusnya kau sentuh." Jantungnya berdegup keras. "Siapa Anda?" "Aku hanya pengingat. Ikatan itu tidak memberi tanpa mengambil." Raka mencoba menyangkal, namun kata-kata terasa tertahan di tenggorokan. "Bagaimana cara menghentikannya?" tanyanya lirih. Pria itu menatap pusara Arif. Simpul, harus dikembalikan ke asal. Sebelum ia menemukan tubuh baru. Tubuh baru? Namun lelaki tua tersebut sudah melangkah pergi, menghilang di antara kerumunan. Malam itu, Raka tak berani langsung masuk rumah. Ia berdiri lama di halaman, memandangi jendela yang gelap. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat bambu saling beradu. Begitu pintu dibuka, bau tanah menyergap lebih kuat dari sebelumnya. Di ruang tamu, kain putih tergantung lagi. Kali ini membentuk lingkaran seperti jerat. "Aku tak mau lagi," ucap Raka tegas. Ia mengambil korek api dan mendekatkan nyala kecil ke ujung kain. Api menyentuh permukaan, namun bukannya terbakar. Kain itu menghitam, lalu kembali putih seperti semula. Nyala api padam sendiri. Suara berat terdengar dari seluruh sudut ruangan. Kontrak belum selesai. Raka menggertakkan gigi. "Aku tak pernah menyetujui apapun." Bayangan di dinding bergerak tidak mengikuti tubuhnya. Pantulan itu melangkah maju 1 langkah, sementara Raka tetap diam. Jantungnya terasa hendak pecah. Balasan kedua menunggu. Bisikan itu berlanjut. Lampu berkedip. Tali tersebut jatuh ke lantai, lalu merayap perlahan seperti ular menuju kakinya. Raka mundur cepat. "Jangan sentuh aku." Namun ujung kain melilit pergelangan tangannya. Dingin, berat, seolah terbuat dari besi. Ia berusaha melepaskan, tetapi lilitan makin kencang. Tiba-tiba gambaran muncul di kepalanya. Wajah Pak Darto, tetangga yang tadi pagi menegurnya. Lelaki tua itu berjalan sendirian di jalan gelap. "Tidak, jangan dia." Raka menggeleng panik. Suara berat terdengar lagi. "Pilih atau kehilangan lebih banyak." "Pilih apa?" teriak. Hening beberapa detik, lalu bayangan di dinding membentuk 2 sosok. Satu menyerupai Pak Darto, satu lagi ibunya sendiri yang tinggal di kota. "Raka, kau tak punya hak." Suaranya pecah. Lilitan semakin kuat hingga kulitnya memerah. Rasa sakit menjalar sampai bahu. Balasan harus seimbang. Air mata mengalir tanpa tertahan. "Ambil aku saja." Tiba-tiba semua sunyi. Lilitan mengendur perlahan, lalu terlepas sendiri. Kain itu jatuh tak bergerak. Raka tersungkur di lantai. Napasnya terengah. Beberapa detik kemudian, ponselnya berbunyi. Nomor ibunya. Dengan tangan gemetar ia menjawab. "Bu." Suara di seberang terdengar lemah. "Raka, ibu hampir tertabrak tadi." Rem mobil mendadak blong, tapi entah bagaimana berhenti sendiri. Raka menutup mata rapat. "Ibu tidak
apa-apa, hanya kaget. Kau baik-baik saja? Ia tak mampu menjawab. Setelah panggilan berakhir, notifikasi lain muncul. Pesan dari warga kampung. Pak Darto ditemukan pingsan di jalan. Katanya, melihat sesuatu melompat di depannya. Raka merasa dunia berputar. Tak ada yang mati malam ini. Namun ia sadar, sesuatu berubah. Kain putih kini tergeletak di depannya dengan simpul baru di bagian tengah. Lebih besar, lebih rup. Suara berat itu terdengar lebih pelan. Hampir seperti napasnya sendiri. Kau menawa, maka hutang bertambah. Rocketadium. Ia teringat ucapan pria tua di pemakaman. Simpul harus dikembalikan ke asal. Ace gumamnya. Matanya menatap ke arah jendela. Menuju kuburan di ujung kampung tempat ayahnya dimakamkan. Mungkin di sanalah semuanya bermula. Tiba-tiba cermin tua di ruang tamu retak lagi. Kali ini pecah sepenuhnya. Serpihannya jatuh berserakan. Di balik pecahan kaca, Raka melihat pantulan yang berbeda. Tubuhnya berdiri tegak dengan wajah pucat. Lehernya terbalut kain putih rapat hingga dagu. Pantulan itu tersenyum tipis, lalu berbisik tanpa suara. Aku semakin kuat. Langit malam tertutup awan tebal ketika Raka melangkah menuju pemakaman di ujung kampung. Tanah masih lembab sisa hujan kemarin. Udara terasa berat, seolah menekan dada. Ia membawa kain putih itu dalam tas hitam. Sejak kejadian semalam, simpul di bagian tengah makin besar dan keras seperti batu. Semua berakhir malam ini. Gumamnya, gerbang makam berderit saat didorong. Lampu kecil di dekat pos penjaga mati. Tak ada siapapun di sekitar. Hanya suara serangga dan angin yang menyapu nisan. Raka berhenti di depan pusara ayahnya. Batu nisan sederhana itu tampak biasa. Tak menunjukkan rahasia apapun. Ia berlutut. Kenapa ayah tinggalkan ini untukku? Suaranya lirih. Tak ada jawaban, hanya hembusan angin dingin yang melewati tengkuknya. Raka membuka tas, mengeluarkan kain tersebut. Saat diletakkan di atas tanah, simpulnya bergerak pelan, menghadap langsung ke arah makam. Tiba-tiba terdengar langkah di belakangnya. Kau datang juga. Rokema, pria tua yang ditemuinya di pemakaman Arif, berdiri beberapa meter darinya. Anda tahu soal ini? Kata Raka cepat. Tolong, hentikan. Lelaki itu mendekat perlahan. Yang memulai bukan aku. Siapa? Jantung Raka berdegup keras. Mesti dia melakukan perjanjian saat usahanya hampir runtuh. Kekayaan yang kau nikmati sekarang adalah kelanjutan dari ikatan itu. Raka menggeleng. Ayah bukan orang seperti itu. Pria tua itu menatapnya tajam. Keputusasaan mengubah siapapun. Angin bertiup lebih kencang. Daun kering berputar di sekitar makam. Bagaimana cara memutusnya? Tanya Raka. Simpul harus dikembalikan pada jasad yang pertama kali terikat. Rocketadium, maksudnya buka kembali makamnya. Darahnya seolah berhenti mengalir. Anda gila? Jika tidak, ia akan mencari tubuh lain. Kain putih di tanah mulai bergerak sendiri. Ujungnya perlahan merayap menuju batu nisan. Suara berat muncul, kali ini terdengar dari dalam tanah. Janji belum lunas. Raka mundur selangkah. Tangannya gemetar hebat. Aku tak mau lagi, teriaknya. Tanah di atas makam retak tipis. Dari celah itu keluar bau menyengat yang menusuk hidung. Pria tua itu berbicara cepat. Waktu tidak banyak. Pilih. Sekarang Raka menatap nisan ayahnya. Ingatan masa kecil terlintas wajah, lelah namun penuh kasih. Apakah benar semua ini bermula darinya? Ayah, apa benar kau lakukan ini? Bisiknya. Tiba-tiba tanah berguncang ringan. Kain putih melilit batu nisan seperti ular memeluk mangsa. Suara berat berubah lebih dalam. Darah yang sama. Penerus yang sah. Raka merasa lututnya lemas. Pria tua itu menatapnya serius. Jika Simpul tidak kembali ke asal, ia akan menetap padamu sepenuhnya. Lalu, tubuhmu menjadi wadah. Kata itu membuat napasnya tercekat. Raka memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Jika ku buka makam ini, apakah semuanya selesai? Belum tentu. Namun, itu satu-satunya jalan. Petir menyambar di kejauhan, menerangi area makam sesaat. Dalam kilatan cahaya itu, Raka melihat sesuatu berdiri tepat di atas pusara. Sosok terbungkus kain kotor. Wajahnya samar namun menyerupai ayahnya. Suaranya pecah. Sosok itu mengangkat kepala perlahan. Matanya gelap tanpa cahaya. Kau meneruskan. Bisikan berat keluar dari mulut yang tak benar-benar bergerak. Raka mundur ketakutan. Aku tak pernah meminta. Namun kau menerima.
Kain putih di batu nisan menegang, simpulnya berdenyut seperti jantung. Pria tua itu berteriak, cepat, tanpa berpikir panjang. Raka meraih sekop yang tergeletak di dekat pohon. Ia mulai menggali tanah dengan tangan gemetar. Setiap ayunan terasa berat, namun ia tak berhenti. Suara berat berubah menjadi tawa pelan, semakin dalam, semakin terikat. Tanah yang digali terasa lembek dan hangat. Bau busuk makin kuat Roka Torenga. Kenapa tanahnya seperti ini? Pria tua itu tak menjawab. Ketika lubang mulai terbuka cukup dalam, sekopnya menyentuh sesuatu yang keras. Bukan peti kayu. Ia membersihkan sisa tanah dengan tangan yang terlihat membuat darahnya membeku. Dalam liang itu tidak ada jasad ayahnya, hanya gulungan kain putih besar dengan simpul raksasa di tengahnya. Simpul tersebut bergerak pelan, seperti bernapas. Raka terjatuh ke belakang. Ini bukan makam, suaranya parau. Pria tua itu menatap lubang tersebut tanpa ekspresi. Jasadnya sudah lama pergi. Pergi kemana? Belum sempat dijawab, tanah di sekitar makam mulai retak. Dari bawah muncul ujung kain lain, merayap keluar satu persatu. Suara berat terdengar dari segala arah, asal bukan di sini. Raka menoleh cepat ke arah pria tua tadi. Namun lelaki itu telah menghilang. Kini hanya ada Raka, liang kosong, dan puluhan ujung kain putih yang keluar dari dalam tanah. Bergerak mencari sesuatu, salah satunya mengarah tepat ke arahnya. Dan di kejauhan, dari balik pepohonan gelap, sosok terbungkus kain, berdiri diam, menatapnya tanpa berkedip. Ujung-ujung kain itu bergerak cepat di atas tanah, seperti akar hidup yang mencari pijakan. Raka mundur dengan napas memburu. Sekop terlepas dari genggamannya. Liang kosong di depannya menganga, menampilkan gulungan putih raksasa yang berdenyut pelan. Sosok di antara pepohonan mulai melangkah mendekat. Tubuhnya terbungkus kain kusam. Wajahnya samar namun bentuk rahangnya begitu dikenali. Ayah, suara Raka nyaris tak terdengar. Angin berhenti. Suasana mendadak sunyi. Ujung kain menyentuh sepatunya. Raka tersentak lalu berbalik dan berlari meninggalkan makam. Ia tak peduli jalan setapak licin atau semak yang menggores kakinya. Dari belakang terdengar suara gesekan panjang, seperti sesuatu diseret mengikuti langkahnya. Jangan menoleh. Namun rasa takut memaksanya melihat sekilas. Sosok itu tidak berjalan. Ia melompat. Sekali, dua kali, semakin dekat. Raka tersandung batu dan jatuh keras. Telapak tangannya lecet. Saat mencoba bangkit, kain putih sudah melilit pergelangan kakinya. Lepas, teriaknya, panik. Lilitan itu dingin dan berat. Ia meraih tanah, berusaha menarik diri. Dari kegelapan terdengar suara berat yang kini jelas menyerupai ayahnya. Kau tak bisa lari dari darahmu sendiri. Aku tak mau. Ini, balas Raka tiba-tiba. Ponselnya bergetar di saku. Dalam kondisi terjepit, ia merogoh dengan tangan gemetar. Layar menyala menampilkan foto dirinya bersama ayah beberapa tahun lalu. Padahal, tak ada panggilan masuk. Gambar itu berubah. Wajah ayahnya perlahan tertutup kain putih. Kemudian layar menjadi gelap. Lilitan di kakinya makin kencang. Raka merasakan sensasi aneh menjalar dari pergelangan menuju dada. Dingin, berat, menguasai napasnya. Kau penerus yang sah. Bisikan itu kini terdengar dari dalam kepalanya. Raka memejamkan mata dan berteriak sekuat tenaga. Kalau butuh tubuh, ambil sekarang. Sekejap, semuanya berhenti. Angin kembali berembus pelan. Lilitan di kakinya terlepas sendiri dan jatuh tak bergerak di tanah. Raka membuka mata perlahan. Pemakaman kembali sunyi. Tak ada sosok, tak ada kain yang merayap. Liang makam terlihat normal, tertutup tanah seperti semula. Ia terengah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Lalu ia menyadari sesuatu. Tangannya, di pergelangan kanan kini terdapat bekas simpul yang tertanam di kulit. Bukan luka biasa. Polanya sama persis dengan simpul besar yang ia lihat di dalam liang. Apa yang kau lakukan padaku? Bisik. Tiba-tiba suara batuk terdengar di belakangnya. Raka berbalik cepat. Pria tua itu berdiri lagi, menatapnya tanpa ekspresi. Sudah terlambat, ucapnya pelan. Terlambat untuk apa? Ikatan sudah menemukan wadah. Raka menatap pergelangan tangannya. Bekas itu makin jelas, seperti menyatu dengan daging. Kau bilang harus dikembalikan ke asal. Pria tua itu menggeleng. Asalnya bukan makam itu. Apa maksudmu? Lelaki tersebut menatap lurus ke mata Raka. Asalnya adalah tubuh pertama yang mengikatnya. Dan itu bukan ayahmu. Jantung Raka serasa
berhenti. Lalu, siapa? Belum sempat dijawab, rasa nyeri tajam menusuk dadanya. Ia terjatuh berlutut, napasnya sesak. Dunia di sekitarnya berputar. Dalam pandangan kabur, ia melihat bayangan berdiri di hadapannya. Namun bukan sosok terbungkus kain, itu dirinya sendiri. Versi lain dengan wajah pucat dan mata kosong. Bayangan itu tersenyum tipis. "Aku sudah lama menunggu," katanya pelan. Raka menggeleng lemah. "Tidak, ini tidak mungkin." Suara pria tua terdengar jauh. Pesugihan tidak menciptakan arwah baru. Ia membangunkan yang lama. Bayangan itu melangkah mendekat hingga jaraknya hanya sejengkal. "Kau mengira uang datang dari luar?" Biskit. "Semua berasal dari jiwa yang terikat. Jiwamu." Tiba-tiba ingatan asing membanjiri kepala Raka. Gambaran dirinya berdiri di kuburan bertahun-tahun lalu. Tangannya menggenggam kain putih. Bibirnya mengucap janji dalam putus asa. "Aku akan melakukan apapun." Ayat itu bukan ayahnya. Itu beberapa tahun lalu, saat usahanya pertama kali runtuh, ia pernah datang ke seorang dukun dalam keadaan mabuk dan putus harapan. Ia hampir tak mengingat malam itu. Pria tua di hadapannya tersenyum samar. "Kau yang memulai." Tubuh Raka terasa dingin. "Tidak, aku tak pernah." Ingatan bisa disembunyikan. Perjanjian, tidak. Bayangan pucat itu menyentuh dadanya. Sentuhan tersebut menembus kulit seperti asap. Raka menjerit saat rasa dingin menyebar ke seluruh tubuh. "Aku hanya mengambil bagianku," bisik bayangan itu. Dalam detik-detik penuh tekanan itu, Raka sadar kenyataan paling mengerikan. Tak ada arwah ayah, tak ada kutukan warisan. Pesugihan itu adalah miliknya sendiri. Dan kini, setelah tumbal pertama jatuh, ikatan menuntut penyatuan penuh. Tubuhnya mulai terasa ringan. Sementara bayangan di depannya tampak semakin solid. Pria tua itu mundur perlahan. "Setiap janji selalu kembali," katanya pelan sebelum menghilang dalam gelap. Raka mencoba berdiri, namun kakinya tak lagi terasa miliknya. Bayangan itu kini berdiri tegak, lebih nyata daripada dirinya. "Aku akan memakai ini," ucap sosok pucat tersebut sambil menatap tubuh Raka. Kesadaran Raka memudar perlahan. Hal terakhir yang ia lihat adalah dirinya sendiri berjalan meninggalkan pemakaman dengan langkah tenang. Sementara tubuh aslinya terbaring diam di atas tanah lembab dengan bekas simpul yang perlahan mengencang di pergelangan tangan. Fajar menyentuh pemakaman dengan cahaya pucat. Tubuh Raka terbaring kaku di atas tanah lembab, napasnya nyaris tak terasa. Bekas simpul di pergelangan tangan kanan tampak lebih gelap, seperti tinta yang meresap ke dalam nadi. Namun di kejauhan, seseorang berjalan meninggalkan gerbang makam dengan langkah mantap. Wajahnya Raka, tatapannya kosong. Di dalam kesadaran yang samar, Raka merasa seperti tenggelam di ruang gelap tanpa dasar. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya tak merespons. "Aku masih hidup," bisiknya dalam kekosongan. Suara lain menjawab, tenang dan berat. "Hidup adalah wadah. Kau hanya berpindah ruang." Raka menyadari ia tidak sendirian. Bayangan pucat itu kini berdiri di hadapannya, lebih jelas dari sebelumnya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Raka. "Aku tak mengambil, aku melengkapi." Gelombang kenangan kembali muncul. Malam di mana ia mendatangi seorang lelaki tua di pinggir kota. Minuman keras, mata, janji yang diucap tanpa sadar. "Aku ingin semua kembali. Aku ingin uang. Aku ingin dihormati." Suara itu miliknya. Bayangan tersebut tersenyum tipis. "Dan kau mendapatkannya." Rokemet dengan harga nyawa orang lain. Setiap permintaan memiliki imbangan. Sementara itu, di dunia nyata, sosok yang mengenakan tubuh Raka telah sampai di rumah kayu. Ia membuka pintu dengan tenang, melangkah masuk tanpa ragu. Kain putih tergeletak di meja ruang tamu. Sosok itu mengambilnya perlahan. "Waktunya menyelesaikan," gumamnya dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Di ruang kesadaran, Raka mencoba berdiri. "Jika tubuh itu kau pakai, apa yang terjadi padaku? Jika wadah bertahan, kau akan memudar." "Aku tak akan membiarkan itu." Bayangan tersebut mendekat. "Kau tak lagi memegang kendali." Tiba-tiba muncul cahaya tipis di kejauhan. Raka melihat potongan ingatan lain. Wajah tawa masa kecil. Ayah yang menepuk pundaknya. Rasa hangat menyentuh dadanya. "Aku belum selesai," ucap Raka lirih. Bayangan itu menyipitkan mata. Ikatan sudah kuat. Belum sepenuhnya. Cahaya itu membesar. Suara azan pagi terdengar samar.
menembus ruang gelap. Bayangan tersebut mundur selangkah. Suara itu mengganggu. Raka memusatkan pikiran pada cahaya tersebut. Ia mengingat satu hal yang belum pernah ia lakukan malam perjanjian itu. Ia tak pernah benar-benar menyerahkan dirinya. Janji diucap dalam keadaan tak sadar, tanpa niat penuh. Aku tak pernah menyetujui dengan hati, katanya tegas. Bayangan itu menegang. Kata-kata cukup. Tidak jika jiwa menolak. Retakan muncul di ruang gelap. Cahaya masuk lebih terang. Di rama kayu, sosok yang memakai tubuh Raka berdiri di depan cermin retak. Ia memandangi pantulan dirinya. Namun pantulan itu berbeda. Mata di cermin tidak kosong. Tiba-tiba tangan di cermin bergerak lebih cepat dari gerakan nyata, mencengkeram leher pantulan luar. Sosok itu terkejut. "Apa?" Suara Raka terdengar dari dalam. "Tubuh ini milikku." Kain putih di tangannya jatuh ke lantai dan mulai bergetar. Di ruang kesadaran, Raka meraih cahaya sepenuhnya. Bayangan pucat itu mulai memudar di bagian kaki. "Kau tak bisa memutuskan sendiri," teriak sosok tersebut. Raka menatapnya lurus. "Aku yang memulai. Aku juga yang mengakhiri." Retakan melebar. Ruang gelap runtuh seperti kaca pecah. Di dunia nyata, tubuh Raka terjatuh ke lantai rumah dengan keras. Napasnya kembali masuk deras ke paru-paru. Ia terbatuk kuat. Kain putih kini tergeletak tak bergerak. Roka Toringga menatap pergelangan tangannya. Bekas simpul masih ada, tetapi warnanya memudar. "Aku kembali," bisiknya. Namun rasa dingin masih tersisa di dadanya. Ia berdiri perlahan dan mendekati cermin. Pantulannya terlihat normal. Hingga beberapa detik kemudian, bayangan itu berkedip lebih lambat darinya. Raka membik. Pantulan tersebut tersenyum tipis. Sangget, seolah memberitahu bahwa pertarungan belum benar-benar selesai. Pagi terasa ganjil. Matahari bersinar terang, tetapi hawa di dalam rumah tetap dingin. Raka duduk diam di depan cermin retak. Pantulannya tampak normal, namun ia tak lagi percaya pada apa yang dilihatnya. Bekas simpul di pergelangan tangan hampir hilang, hanya menyisakan garis tipis seperti urat biru. "Apa kau masih di sana?" bisiknya pelan. Pantulan itu diam. Raka berdiri dan berjalan ke meja ruang tamu. Kain putih terlipat rapi seperti pertama kali ia temukan. Tidak bergerak, tidak berdenyut, terlalu tenang. Ia teringat sesuatu. Malam ketika perjanjian terjadi, wajah lelaki tua di pinggir kota. "Pau kemenyen," kalimat yang diucapkan di bawah tekanan. "Aku ingin hidupku berubah." Kalimat itu belum pernah dicabut. Raka meraih kain tersebut. Kali ini tidak ada rasa panas atau dingin, hanya tekstur kasar yang membuat kulitnya merinding. "Aku yang memulai," ucapnya tegas. "Aku juga yang menutup." Ia keluar rumah menuju sungai di belakang kampung. Airnya keruh, arusnya pelan, namun dalam. Tempat itu jarang didatangi warga. Langkahnya mantap, meski jantungnya berdegup cepat. Di tengah perjalanan, Pak Darto memanggil dari beranda. "Kau baik-baik saja?" Rakabah, wajah tetangganya tampak pucat namun hidup. "Saya baik, Pak." Lelaki tua itu mengamati kain di tangan Raka. Benda itu belum selesai. Raka menatapnya tajam. "Saya tahu kau tak bisa sekadar membuangnya." "Aku tidak membuang." Ia melanjutkan langkah tanpa menjelaskan lebih jauh. Sungai tampak sunyi, hanya suara air dan burung jauh di atas pepohonan. Raka berdiri di tepi, menatap arus yang mengalir lambat. "Kau ingin tubuh," katanya pelan. Angin berembus tipis. Kain putih di tangannya bergerak sedikit. "Aku tak akan memberi." Ia mengikat kain itu pada pergelangan tangannya sendiri, tepat di atas bekas simpul yang hampir pudar. Sekejap rasa dingin menjalar naik ke bahu. Suara berat muncul kembali, kini jelas dari dalam kepalanya. "Kau memanggilku lagi." "Aku memanggil untuk mengakhiri." Tawa pelan terdengar. Tak ada akhir tanpa gantian. Raka menutup mata. Kali ini tidak ada tumbal. Tiba-tiba pandangannya berubah. Ia tidak lagi berdiri di tepi sungai, melainkan di ruang gelap seperti sebelumnya. Bayangan pucat berdiri di hadapannya. "Kau kembali," ucap sosok itu. "Bukan untuk lari." Raka melangkah mendekat tanpa ragu. "Perjanjian terjadi karena aku lemah. Sekarang tidak." Bayangan tersebut tersenyum miring. "Kau pikir keberanian menghapus janji?" "Tidak. Tapi penyesalan bisa memutus." Cahaya tipis muncul lagi di sekitar Raka, lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini bukan hanya kenangan masa kecil, tetapi wajah Arif,
ibunya, bahkan Pak Darto Wojowaja yang hampir menjadi korban. Aku tak akan biarkan lagi. Bayangan itu mulai retak di bagian dada. Jika aku hancur, kau juga ikut, bisiknya tajam. Kalau itu harga terakhir, aku terima. Ucapan itu membuat ruang gelap bergetar. Di dunia nyata, tubuh Raka berdiri diam di tepi sungai. Kain putih terikat kuat di tangannya. Arus air mendadak mengalir lebih deras. Suara berat berubah menjadi jeritan tertahan. Kau milikku. Tidak lagi. Raka melompat ke dalam sungai. Air dingin menyelimuti tubuhnya. Arus menarik kuat ke bawah. Ia tak melawan. Ia membiarkan tubuhnya tenggelam sambil memegang kain erat. Di ruang kesadaran, bayangan itu terpecah semakin banyak. Kau bodoh. Teriak. Raka tersenyum tipis. Mungkin, tapi ini pilihanku. Cahaya membesar hingga memenuhi ruang gelap sepenuhnya. Beberapa menit kemudian, warga yang kebetulan melintas melihat seseorang tergeletak di tepi sungai. Pak Darto berlari mendekat. Rak! Tubuh itu terbaring basah. Napasnya lemah, namun ada. Pergelangan tangannya kosong. Tak ada kain putih. Tak ada bekas simpul. Raka terbatuk pelan dan membuka mata. Sudah selesai. Bisik Pak Darto menatapnya dalam. Apa yang kau lihat di dalam? Raka memandang langit cerah di atasnya. Tidak ada suara, tidak ada bisikan. Hanya diriku sendiri, jawabnya pelan. Lelaki tua itu membantu Raka duduk. Namun jauh di dasar sungai yang keruh, sesuatu tersangkut di akar pohon besar. Sehelai kain putih, perlahan bergerak mengikuti arus. 3 hari berlalu sejak Raka ditemukan di tepi sungai. Tubuhnya lemah, namun pikirannya jauh lebih tenang. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan yang bergerak sendiri. Rumah kayu itu terasa sunyi dengan cara yang berbeda, bukan lagi menekan, melainkan kosong. Ia duduk di teras pada sore hari, memandangi langit jingga. Pak Darto datang membawa teh hangat. Kau berubah, ujar lelaki tua itu pelan. Raka tersenyum tipis. Mungkin karena hampir mati, atau karena sesuatu sudah dilepas. Raka tak menjawab. Ia sendiri belum yakin. Sejak kejadian di sungai, ia tak lagi menerima uang misterius. Rekeningnya normal, tidak bertambah, tidak berkurang aneh. Ia bahkan menjual beberapa barang untuk menutup sisa kebutuhan hidup. Malam datang perlahan, angin bertiup lembut. Raka memutuskan tidur lebih awal, namun tepat tengah malam, ia terbangun. Bukan karena suara, karena mimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di dasar sungai. Air tak mengalir, segalanya diam. Di antara akar pohon besar, kain putih tersangkut, melambai perlahan seperti makhluk hidup. Raka mendekat dalam mimpi itu. Kain tersebut tidak lagi panjang seperti sebelumnya. Ia terurai, berubah menjadi banyak potongan kecil. Setiap potongan memiliki simpul kecil di ujungnya. Dan di setiap simpul ada wajah samar, Arif, ayahnya, dirinya sendiri. Raka terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Itu cuma mimpi, bisiknya mencoba tenang. Namun ketika ia menoleh ke arah meja ruang tamu, sesuatu membuat darahnya membeku. Di atas meja, terdapat satu helai kain putih kecil, basah. Raka berdiri perlahan, mendekat dengan jantung berdegup keras. Ia yakin telah membuang semuanya ke sungai. Helai itu pendek, hanya sepanjang lengan. Di ujungnya terdapat simpul kecil yang tak terlalu kencang. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Dingin. Tidak bergerak, tidak berdenyut, hanya Ada. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. 3 kali, pelan, Raka membeku. Ketukan itu sama seperti malam pertama. Ia melangkah menuju pintu dengan hati-hati. Siapa? Tak ada jawaban. Ketukan terdengar lagi, lebih lambat. Raka membuka pintu perlahan. Di luar tidak ada siapapun. Namun di lantai teras terdapat jejak air mengarah masuk ke rumah. Jejak itu seperti bekas kain basah yang diseret. Raka menelan ludah. Ia menutup pintu cepat, lalu mengikuti jejak tersebut. Jejak itu berhenti tepat di depan cermin retak. Raka mengangkat wajahnya, menatap pantulan. Awalnya biasa, lalu pantulan itu tersenyum. Sangkat, cicit, bisik Raka. Pantulan tersebut mengangkat tangan lebih dulu daripada dirinya. Bekas simpul kembali muncul di pergelangan tangan bayangan. Namun tangan Raka sendiri bersih. Ini belum selesai. Suara berat terdengar pelan, bukan dari luar, tetapi dari balik kaca. Raka mundur 1 langkah.
Aku sudah menghentikan semuanya. Tidak ada yang benar-benar tenggelam. Retakan di cermin melebar perlahan tanpa suara. Dari sela-sela retakan itu, tampak kegelapan pekat. Raka meraih kain kecil di meja dan menggenggamnya erat. Kau ingin apa lagi? Bukan ingin, jawab suara itu. Sisa. Raka terdiam. Sisa. Bukan perjanjian baru, bukan tuntutan, tetapi serpihan yang tertinggal. Ia menyadari satu hal. Ia memang menghentikan penyatuan penuh, tetapi ikatan tidak sepenuhnya hilang. Ia hanya terpecah, dan potongan itu kini kembali satu persatu. Kalau begitu, ambil dari sini, ucap Raka lirih, sambil menekan kain kecil ke dadanya. Pantulan itu berhenti tersenyum. Berani, aku tak akan lari lagi. Retakan cermin tiba-tiba berhenti melebar. Kegelapan di dalamnya bergetar, lalu perlahan meredup. Pantulan kembali normal. Jejak air di lantai menghilang perlahan, seperti menguap. Raka terjatuh duduk di lantai, napasnya berat. Kain kecil di tangannya kini kering. Tidak dingin, tidak hidup. Ia menatapnya lama. Mungkin ini bukan tentang menghancurkan. Mungkin ini tentang menerima kesalahan tanpa menyerahkannya pada kegelapan. Raka bangkit dan membuka jendela lebar-lebar. Udara malam masuk membawa aroma tanah dan daun basah. Ia meletakkan kain kecil itu di atas meja. Tidak lagi takut. Di luar, sungai mengalir seperti biasa. Namun jauh di dasar air yang keruh, di antara akar pohon besar, potongan-potongan kain putih perlahan bergerak. Berkumpul kembali, membentuk simpul kecil yang belum sepenuhnya terikat. Dan untuk pertama kalinya, sejak semuanya dimulai, tidak ada suara. Hanya penantian. Seminggu berlalu tanpa gangguan berarti. Tidak ada ketukan tengah malam. Tidak ada pesan misterius. Cermin di ruang tamu tetap retak, namun pantulannya kembali biasa. Raka mulai bekerja lagi. Kali ini sebagai karyawan percetakan kecil di kota. Penghasilannya sederhana, cukup untuk hidup tanpa utang. Ia tidak lagi mengejar kekayaan cepat. Namun setiap malam sebelum tidur, ia selalu memeriksa meja. Helai kain kecil itu masih ada. Tidak bertambah, tidak berkurang. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Pak Darto datang tergesa. Raka, sungai meluap. Raka berdiri cepat. Bukan biasa. Airnya keruh pekat. Warga bilang ada benda putih hanyut berputar-putar di tengah. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia mengikuti Pak Darto ke tepi sungai. Beberapa warga berdiri di sana dengan wajah cemas. Arus terlihat lebih deras dari biasanya. Meski tak ada hujan besar, di tengah pusaran kecil, sesuatu berwarna pucat terlihat naik turun. Raka menyipitkan mata. Itu bukan satu kain, itu kumpulan potongan yang menyatu kembali. Simpulnya kini lebih besar daripada sebelumnya. Warga mulai berbisik. Seperti kain kafan. Raka melangkah maju mendekati air. Jangan terlalu dekat, teriak seseorang. Namun ia tidak berhenti. Begitu ujung sepatu menyentuh air, pusaran itu bergerak cepat ke arahnya. Arus mendadak berbalik arah. Kain putih itu meluncur ke tepian, berhenti tepat di hadapan Raka. Semua orang terdiam. Pak Darto berbisik pelan, ia kembali padamu. Raka menatap simpul besar itu. Tidak ada wajah, tidak ada bisikan. Aku tahu, ucap Raka pelan. Ia menoleh ke warga. Palangla, ini urusanku. Orang-orang saling pandang ragu, namun satu persatu mundur. Tinggal Raka dan Pak Darto. Kau yakin? Tanya lelaki tua itu. Raka mengangguk. Kali ini tidak ada lari. Ia mengangkat kain tersebut. Beratnya terasa nyata, bukan seperti benda biasa. Simpulnya keras dan padat. Jika kau membawanya lagi, semuanya bisa terulang, kata Pak Darto. Aku tak akan membawanya pulang. Raka melangkah masuk ke sungai hingga air setinggi pinggang. Arus menekan kuat, namun ia berdiri tegak. Ia mengangkat simpul itu tinggi-tinggi. Aku tidak menolak tanggung jawab, ucapnya keras. Tapi aku tidak lagi menginginkan balasan. Air di sekitarnya bergetar halus. Suara berat muncul sekali lagi, lebih pelan dari sebelumnya. Tanpa permintaan, tak ada pemberian. Raka mengangguk. Ia menarik napas panjang. Semua yang terjadi adalah pilihanku. Semua akibatnya juga milikku. Tidak ada lagi tukar-menukar. Simpul itu mulai mengendur sedikit. Air di sekitar mereka menjadi tenang. Pak Darto memperhatikan dengan napas tertahan. Raka menandok, lalu dengan perlahan membuka simpul tersebut menggunakan kedua tangannya. Awalnya
sulit. Namun semakin ia membuka tanpa rasa takut, lilitan itu semakin longgar. Suara berat terdengar lagi, kini seperti gema jauh. Jika dilepas, kau kembali biasa. Raka tersenyum tipis. Aku memang biasa. Simpul terakhir terurai. Kain putih itu terbuka sepenuhnya, hanyut mengikuti arus tanpa pusaran. Tidak ada jeritan, tidak ada bayangan, hanya air yang kembali mengalir normal. Raka berdiri beberapa saat, memastikan tak ada yang tertinggal. Pergelangan tangannya bersih, dada terasa ringan. Ia berjalan kembali ke tepian sungai. Padarto menatapnya lama. Apa yang kau rasakan? Tenang, jawab Raka singkat. Malam itu, rumah kayu terasa berbeda. Udara hangat, tidak ada bau tanah. Cermin retak masih di tempatnya, namun pantulannya sepenuhnya mengikuti gerakannya. Raka berdiri di depan kaca itu untuk terakhir kalinya. Ia mengangkat tangan. Pantulan melakukan hal yang sama. Tanpa jeda, tidak ada senyum asing. Tidak ada mata kosong. Hanya dirinya sendiri. Ia mematikan lampu dan berbaring. Untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, ia tidur tanpa mimpi. Beberapa hari kemudian, sungai kembali jernih. Tidak ada lagi cerita tentang kain putih atau pusaran aneh. Raka menjalani hidup sederhana. Bekerja, membantu warga, dan merawat rumah peninggalan ayahnya. Ayah tidak kaya, namun ia tidak lagi dikejar sesuatu. Di dasar sungai, tak ada lagi simpul. Yang tersisa hanyalah arus yang mengalir, membawa masa lalu pergi tanpa kembali. Dan di dalam diri Raka, tidak ada suara lain selain detak jantungnya sendiri.